Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita eh, pada hari Jumat yang lalu kita pertemuan, alhamdulillah kita sudah bisa ketemu kembali pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Juli 2023. Ucapan salam hangat disampaikan dari pengurus LPK Bina Husada untuk semua peserta pengusada D1 gelombang ke-6 yang hadir di kesempatan malam hari ini. Yang terhormat Ketua Umum LPK Bina Husada, yang terhormat Ketua Umum PPTI, yang terhormat Ketua Umum PAKTI, Direktur PT Global Herbal Indonesia, Bapak TB Aldo Sadroi, Sarjana Keperawatan. Yang terhormat Sekretaris Umum LPK Bina Husada, Ibu Titi Rianti SPD PPH, yang terhormat Sekretaris Umum PAKTI, Ibu Sumiati Yasmireja PPH, yang terhormat Sekretaris Umum PPTI, Ibu Mutia Purwanti, dosen pemateri yang sudah hadir di ruangan Zoom pada malam hari ini, Sin Sehan di Chong, Adi Suwanto Chong, Skom yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadirannya, Pak. Juga yang saya banggakan seluruh mahasiswa D1 gelombang ke-6 yang hadir di acara perkuliahan malam hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita sekalian diberikan karunia dan rahmat, juga kesehatan dan semangat untuk mengikuti kegiatan kuliah D1 secara virtual. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, untuk itu marilah kita sama-sama membuka acara perkuliahan untuk malam hari ini dengan baca basmalah. Baik, Bapak dan Ibu, para mahasiswa, sebagai pembawa acara, saya sangat antusias sekali pada kesempatan malam hari ini akan memandu kegiatan malam hari ini dari awal hingga akhir nanti. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara untuk kegiatan perkuliahan. Yang pertama pembukaan, yang kedua absen peserta, yang ketiga informasi, dan yang keempat kepada acara inti. Untuk pembukaan, alhamdulillah sudah kita buka tadi dengan membaca basmalah. Kemudian untuk absen peserta, seperti biasa saya menyampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mahasiswa yang hadir, dimohon untuk mencantumkan nama berikut tempat asal di layar monitor pesawat bapak dan ibu sekalian. Ketika dosen sedang memberikan materi, dimohon dengan sangat kepada bapak dan ibu untuk mematikan atau tidak aktifkan speaker atau mic-nya, karena sudah beberapa kali kita pertemuan ada suara-suara yang muncul di belakang Bapak dan Ibu sehingga akan mengganggu proses daripada materi yang disampaikan oleh Bapak dosen. Nanti pada saat sesi tanya jawab dipersilahkan untuk dibuka. Demikian tadi susunan acara yang saya sampaikan untuk malam hari ini. Bapak dan Ibu menginjak kepada acara keempat, acara inti. Untuk itu marilah kita sama-sama Bapak dan Ibu sekalian untuk menyimak, untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan oleh dosen kita pada malam hari ini, Sin Hadi Suwanto Chong, Asimkom. Materi yang akan disampaikan tentang Tuina Susan. Begitu kepada Sinse, dipersilakan. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih pada Pak Asep Sobarli atas pembukaannya. Ini video saya nggak bisa buka, ini gelap ya. Jadi saya nggak nyalakan video ya. Saya coba kayak ada masalah nih. Saya nggak tahu di Zoom-nya atau bagaimana. Dan juga kebetulan banget nih,
Padahal tadi itu sampai tadi siang itu WiFi saya dari tanggal 3 tuh mati sampai sekarang nggak nyala. Terus baru tadi sore baru nyala dan bisa pakai untuk kuliah Zoom pada malam ini ya. Jadi ya cukup bagus lah ya. Suara saya cukup terdengar kan ya. Terus Bapak Ibu, ini terakhir saya sudah nggak sharing Twin Now sampai part berapa ya? Ada yang bisa kasih ini? Ini pertemuan keberapa ya kita? Ketiga, pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga ya Pak? Nah, Ya. tiga berarti kita akan di slide yang ketiga ya, part 3. Nggak akan terlalu banyak sih slide-nya hari ini. Nah, Oke, berarti hari ini Vina Cucen part 3, part 3 ya. Kelihatan belum tadi? Kelihatan ya? Jelas, jelas. Jelas ya. Oke. Jadi yang bagian 3 ini kita masuk ke teknik push ya. Teknik push ya ini adalah teknik pu itu tonifikasi, she itu sedasi dengan naik atau turun atau seng atau ciang. Teknik push setelah ujung alat menekan titik lalu didorong ke atas itu adalah tonifikasi. Dan teknik she setelah ujung alat menekan titik lalu didorong ke bawah itu sedasi, Bapak Ibu ya. Nah, teknik push ya dengan buka tutup high he. Jadi teknik pu setelah ujung alat menekan titik dari dangkal ke dalam, tenaga diberikan bertahap ke dalam dan bertahap mundur. Nah, teknik C setelah ujung alat menekan titik dari dalam ke dangkal, tenaga dikurangi tiba-tiba alat diangkat ke atas. Terus teknik push ya, itu dengan searah dan melawan arah. Ya, teknik pu itu sesuai dengan arah jalannya meridian. Kalau Bapak Ibu yang sudah belajar acupressure maupun akupuntur, atau searah dengan peredaran qi xie yang di Hecelu itu. Lalu teknik xie itu berlawanan dengan arah jalannya meridian atau arah peredaran qi xie di Hecelu. Nah, lalu ada teknik push ya dengan lembut keras. Itu semua manipulasi lembut, dangkal. Xie itu semua manipulasinya keras. Lalu teknik push dengan cepat, lambat. Semua manipulasi cepat, ringan. Ya, kira-kira kecepatannya itu dalam 1 menit itu 90 sampai 120 kali. Lalu teknik xie semua manipulasi keras, lambat. Ya, kira-kira dalam 1 menit itu 60 sampai 80 kali. Tapi bisa lebih kurang dari itu nggak apa-apa. Oke, sampai yang tadi ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Dari yang kemarin juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang kurang mengerti, tidak ada. Jumlah pesertanya masih belum cukup banyak. Cukup banyak yang udah pada masuk ya. Jadi gini, Bapak Ibu ya. Kan tadi kita pelajari nih, bentar ya. Kita akan pelajari ini
kita pelajari ini kan teknik push ya. Tapi ini kan teknik push yang bahasanya sangat teknis sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah ujung alat menekan titik lalu dorong ke atas. Ya, ini masih mungkin lebih mudah dimengerti ya. Jadi Bapak Ibu tekan dulu terus baru udah tekan terus agak dorong ke atas sedikit. Terus dalam mau shear itu sedasi alat udah menekan titik lalu dorong ke bawah. Ya. Lalu yang ini kan bukan juga diberikan bertahap ke dalam dan bertahap mundur. Ini kira-kira ada bahan nggak? Ya, setelah ujung alat menekan titik dari dangkal ke dalam, tenaga diberikan bertahap ke dalam dan bertahap mundur. Jadi keluarnya mundurnya juga bertahap sedikit demi sedikit. Nah, kalau sedangkan teknik shear, ujung alat menekan titik dari dalam ke dangkal dengan tenaga dikurangin tiba-tiba angkat ke atas. Jadi alatnya itu ditekan dulu ke dalam ya, terus tiba-tiba tenaga dikurangin diangkat ke atas. Nah, ini sih pada dasarnya lebih kepada agak repot kalau ketika kita praktek di pasien langsung ya. Makanya kalau saya akan lebih baik kita mengarahkan di kecepatan, di dangkalnya maupun di keras atau lembutnya. Ya. Lalu ada teknik push ya dengan searah atau melawan arah meridian ya. Jadi kalau tonifikasi ya kan, kalau searah meridian kita bisa ikutin itu tonifikasi, terus berlawanan meridian itu namanya sedasi. Nah, kalau Bapak Ibu udah belajar meridian boleh ya. Lalu nah, ini sebenarnya kalau yang tadi yang biasa saya sharing ke Bapak Ibu itu lebih kepada teknik bukan penggabungan ya. Jadi ketika pu itu biasa saya akan suruhkan cepat, dangkal, lembut ya. Nah, sedangkan kalau sedasi adalah dalam, keras ya, dalam, keras, dan lambat seperti itu. Nah, jadi ini penjelasan pembagian satu persatu untuk apa itu teknik pu, apa itu teknik shear seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini, karena kita lebih ke praktek bagaimana biar Bapak Ibu bisa mengerti dan langsung tahu seperti itu ya. Jadi dengan untuk tonifikasi Bapak Ibu cukup ingat cepat, dangkal, lembut ya. Sedangkan untuk sedasi atau shear itu adalah dalam, lambat, dan keras. Nah, keras di sini nggak boleh keras yang sampai sakitan orangnya, gitu. Kerasnya sampai orang sakit yang bisa ditahan orang. Maksudnya apa sih sakit yang bisa ditahan orang? Ya contohnya kan kalau kita pijit orang kan, kalau misalnya dia sakit kan dia mungkin hanya menyeringai sedikit gitu ya. Tapi kalau misalnya dia teriak berarti kan sakitnya sudah berlebihan. Nah itu yang tidak boleh dalam cucen. Nah, oke. Di meridian tuh. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Oh, coba ntar saya coba lihat di chat box. Tidak ada ya. Oke, kemarin Pak Tahir ikut kelas ini ya Pak ya, Pak Tahir yang FND ya, ikut kelas Cucen ya Pak ya? Ikut sini. Oh ya, bagus Pak Tahir ya. Jauh Pak ya dari Lampung ya, mantap Pak ya.
Iya, rampung. Ya, katanya Bu Mutia rencana mau bikin lagi kelasnya untuk yang masih tetap yang apa, yang dasarnya lagi. Nanti kalau misalnya mau bisa ikut lagi untuk Bapak Ibu yang sekarang ini. Oh, iya. Ya, Siap, siap. oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan langsung tanya. Saya akan lanjut lagi. Materi nggak terlalu banyak. Nanti kita akan lebih banyak kepada tanya jawab. Ya. Nah, di Cucen itu, yang penting kan di Cucen itu salah satunya adalah meridian yang paling penting adalah meridian Tu. Ya, Tu itu atau government vessel itu adalah salah satu meridian utama dalam Cucen. Ya, nah itu merupakan meridian yang berasal di bagian dorsal punggung, dimulai dari coccyx atau tulang ekor, menyusuri tulang belakang sampai ke bagian bawah bibir. Ya, ya itu jadi pas jadi titik awalnya itu di satu tuh di tulang ekor ya. Ya, kalau bisa melihat gambar sebelah kanan, ya ini juga disebut dengan governor vessel meridian, ya dari titik belakang satu itu, ya dia berjalan dari tengah titik tulang punggung itu sampai ke atas, sampai ke bibir bagian atas, ya di balik bibir bagian atas itu. Ya, saya sendiri nggak pernah pakai di bibir 28 ini, tapi yang 26 ini, Bapak Ibu, kalau untuk bangunin orang pingsan ini sangat bagus. Itu 26 ya, bisa dilihat di antara bibir dan hidung ya. Nah, itu ada satu titik 26 namanya rencung. Nah, itu sangat bagus untuk bangunin orang pingsan atau orang agak-agak semaput seperti itu ya. Nah, meridian itu yang paling pertama itu adalah Changjiang ya. Itu yang nomor 1 ya. Yang di tulang ekor. Ya, terletak di tengah garis penghubung antara ujung tulang ekor dan anus. Ya. Lalu titik yang kedua adalah Yaoshu, ya, in the sacra of hiatus atau tulang kosong, ya, bisa dilihat di titiknya situ. Lalu ada Tu 3, Yao Yang Kuan, di bawah dari lumbal 4, ya, tulang tengah, ya, lumbal 4, ya. Sphenius processus, ya, itu sphenius processus tulang tengah punggung ya. Nah, itu mulai dari atas sampai bawah itu dikatakan sphenius processus. Nah, jadi terus di situ akan terbagi lagi menjadi cervical, thoracal maupun lumbal. Nah, ini yang dibahas adalah lumbal. Jadi GV3 ini Yo yang Kuan ini ada di bawah dari lumbal 4. Nah, lalu Tu 4 ya. Ini ada di bawah dari lumbal 2 ya. Atau cara mencarinya dia sejajar dengan pusar. Ya, jadi kalau pusar di depan, nah titiknya sama dengan pusar itu di belakang. Biasa bisa cari raba dulu Pak, pusar pasien, kita tarik ke arah belakang. Kalau misalnya kita takut sampai salah. Ya. Lalu ada Tu 5, GV5, Xuanshu, ya, Xuanshu, di bawah tulang lumbal 1. Ya, bisa lihat di gambar lumbal 1. Lalu ada Zicung, ya, Zicung itu 6. Dia ada di bawah torakal 11. Ya. Lalu ada Tu 7, Chungsu itu berada di bawah torakal 10.
Lalu ada Cinsuo, ada di bawah torakal ke-9. Oke. Jadi jadi ini meridian tuh sampai bagian punggung selanjutnya ya. Nah, ada lanjut adalah Ziyang, itu tu 9, itu below of the spinous processus thoracal 7. Ya, dia ada di thoracal 7. Jadi sebenarnya kan ada tulang scapula ya. Tulang scapula di belakang itu di ujung paling bawah dari tulang scapula itu adalah lokasi titik Ziyang ya. Gitu. Lalu ada tu 10 Linghai itu ada di bawah dari torakal 6. Ya, itu bisa dilihat di gambar. Lalu selalu ada Sentau. Ini mata ayah nu asup ya teh gini anang. No kos lagu. Mus Balik lagi ya. Tak ramai Pak, udah samatin. Oke. Jadi Sentau itu ada di bawah torakal 5, T5. Lalu ada Sensu itu ada di torakal 3. Ya, di bawah torakal 3. Lalu ada Tu 13 Tau itu di bawah torakal 1. Lalu ada titik Tacui, itu GV14, itu di bawah cervical 7. Nah, ini di bawah cervical 7 gini carinya Bapak Ibu ketika nengok kanan, nengok kiri, di bagian leher kan itu tulangnya bergerak nih. Nah, Bapak Ibu raba terus sampai ada tulang paling nonjol. Nah, sebenarnya biasa tuh di bawah tulang paling nonjol. Coba Bapak Ibu gerakin kanan kiri. Kalau misalnya Bapak Ibu menggerakkan kanan kiri, tulang itu masih bergerak, berarti bukan itu. Di bawahnya lagi. Kalau Bapak Ibu masih merasakan gerakan, ya. Itu lokasi dari Tacui. Nah, selanjutnya adalah titik Yaman. Ya, titik Yaman ini setengah cun di atas of the posterior hairline in depression below sphenosis. Jadi dia ada di setengah cun di atas dari titik tengah antara garis rambut ya. Dari garis rambut dengan cervical 1. Ya. Itu. Nah, itu bisa dilihat di gambar kira-kira seperti itu. Lalu ada titik Fengfu. Nah, Fengfu ini one cun directly above the midpoint of the posterior hairline, directly below the external occipital. Jadi ini kalau misalnya dari tulang occipital kita, tulang tengkorak kita, dia itu 1 cun ke arah bawah. Ya, dari tulang tengkorak kita yang belakang, ya. Nah, dia 1 cun ke arah bawah. Itu. Nah, lalu ada GV17 Nauhu. Ya, dia ini ada di antara dari GV16 dan GV18 tuh 16 dan 18. Jadi kira-kira 1,5 cun di atas dari tuh 16 ya. Jadi kalau misalnya dari kan kalau tuh 16 tadi kan dari tulang tengkorak kita ya, batas tulang tengkorak kita turun 1 cun ya, itu lokasi dari Fengfu. Nah, terus kalau ke Nauhu sebenarnya itu dari tulang tengkorak kita
atau di perbatasan tulang tengkorak atau setengah cun dari arah tulang tengkorak kita. Itu lokasi dari nauhu itu sendiri. Ya. Oke, selalu ada Tu 18, Qiangqian itu ada di antara pertengahan dari Tu 16 dan Tu 20. Ya, setengah cun di atas dari Tu 17. Ya, jadi kita sebenarnya nyari nauhu dulu di mana, ya. Jadi seperti saya katakan nauhu. Kalau setengah cun, kalau misalnya untuk akupuntur kan akan lebih detail sekali ya setengah cun. Tapi kalau untuk cucen masih akan lebih bebas. Ini sebenarnya titik Qiangqian ini juga kita nggak pakai sebagai pajen di cucen, tapi ya untuk belajar boleh tahu ya. Jadi dari Tu 17 nauhu itu naik 1,5 cun. 1,5 cun berapa buku jari Bapak Ibu? Ada yang masih ingat? 1,5 cun berapa? 2 jari. 2 jari, betul Pak. Ya. Oke. Lalu ada Tu 19 Houting. Houting ini itu 5,5 cun above the midpoint of the posterior headline midway between governor 18 and governor 20, 1/2 cun above governor. Ya, sebenarnya ini naik lagi gampangnya kalau Bapak tadi udah ketemu nauhu ya. Terus dia 3 cun dari titik nauhu itu sendiri. Ya, 3 cun kan karena 1,5 cun dari GV18. Nah, GV18 saja satu setengah cun dari GV18 dan GV18 saja atau Tu 18 saja 1,5 cun dari Tu 17. Nah, kalau 3 cun itu berapa jari Bapak Ibu? 4 jari. 4. Ya, betul ya. Lalu ada titik Tu 20, ini kalau secara teori, jadi 7 cun dari garis rambut depan, 5 cun above midpoint antara hairline midway on line connecting apex and both ear. Jadi sebenarnya gini, cara gampangnya nyari, kalau ini kan penjelasannya akan lebih ribet ya. Jadi secara mudahnya, ini kita dari puncak kuping kita, ya, kita arahkan ke atas sampai cari titik temunya di sana, ketemu jari kita, dan dari hidung kita arahkan ke atas. Nah, itu titik temunya di sana. Jadi itu lokasi dari Pai Hui, itu 20. Ya. Lalu ada Chenting. Chenting itu 1,5 cun anterior to GV20. Jadi dari kita udah ketemu Pai Hui, kita arahkan 1,5 cun ke depan. Ya, 1,5 cun buku-buku tangan ya. Itu GV20, GV22. Oke. Terus lalu ada GV22 cun posterior ke anterior rambut, 3 cun anterior dari GV20. Nah, jadi kan tadi ada Pai Hui, ada Chenting. Chenting kan 1,5 cun dari GV20. Nah, ini GV22 adalah 3 cun dari GV20 atau 1,5 cun dari GV21. Lalu ada GV23, Sangsing. Ya, Sangsing ini 1 cun posterior to anterior hairline. Jadi dia ini lokasinya dari garis rambut bagian depan itu ke arah atas 1 cun. Ya. Gitu. Lalu ada GV24 Senting. Ya.
Jangan dibaca sinting ya. Ini adalah senting, setengah cun dari midpoint of the anterior hairline. Jadi dari garis rambut depan itu setengah cun turun ke bawah. Jadi di area jidat ya. Seperti itu. Lalu ada GV25 Su Liao ya. Tuh 25 ini di puncak dari hidung. Ya, di puncak dari hidung. Ini biasa dipakai kita tusuk kalau mau bikin mancung biasa. Ya, tapi sakit itu ya. Itu bisa ditusuk. Ya. Lalu ada GV26 rencung. Nah, ini junction of the upper and middle third of philtrum. Nah, jadi kayak kita kalau ada yang di bawah hidung tuh ada 2 garis itu ya. Itu bahasa Inggrisnya philtrum. Ya, ini sebenarnya saya juga diajarin oleh guru saya ya. Itu kalau kita lihat garis di bawah bibir, garis 2 bibir ini sudah rata, gitu, sudah rata, itu biasa nggak lama pindah alam, ya. Jadi itu bisa dikatakan juga sebagai garis kehidupan. Jadi kalau misalnya udah rata, ya bisa pindah alam, ya. Lalu GV27 Tuituan di garis bibir sana ya. Nah, sebenarnya yang tadi saya katakan juga rancung yang tadi yang GV26 itu biasa dipakai untuk orang kalau pingsan. Nah, kita tekan itu orang pingsan itu akan bangun gitu. Dan selama ini berkali-kali coba pasti pun sih nggak pernah nggak bangun kalau ditekan rancungnya. Orang pingsan bangun biasanya saya tekan rancungnya. Ya. Lalu ada 28 Yin Chiao at the junction of gum and frenulum of upper lip. Itu yang tadi di belakang. Sebenarnya posisinya dia di belakangnya dari rencung itu sendiri, tapi di bagian dari gusi. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan. Ini tulisan mana yang kurang jelas ya? Gambar-gambar tadi kurang jelas? Ini PDF-nya saya kirim ke grup, ke apa? Ke chat box ya. Silakan dilihat nanti si loading. Ini meridian tuh ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup. Izin Pak dosen mau nanya. Cukup Halo. ya. Cukup bingung ya. Halo. Ya, Bu. Iya, Bu, silakan, Bu. Iya. Iya, Bu. Ibu. Iya, mau tanya Pak Hedi. Iya, Bu. Kalau apa namanya? Kalau pasien kena apa namanya? Tadi kan tentang meridian di tengah tulang itu ya, Pak Hedi ya. Itu kalau orang yang kena saraf kejepit itu posisinya itu kita dari atas apa dari bawah dulu ya? Bagusnya. Karena kan posisinya kan dia kenanya di ke tulang ekor ya, Pak Edi ya. Makasih. Gimana Bu? Sebentar, Bu. Maksud saya gini, kan dia kan kena saraf kejepit. Posisinya kan di dekat tulang ekor. Saraf kejepitnya di mana, Bu?
Dekat Di tulang lubang ekor. berapa? Dekat tulang ekor. Tapi Saya di juga nggak tahu lumbar tulang. berapanya. Pokoknya dia posisinya itu sakitnya deket yang tulang ekor itu. Gini Bu ya, Kayak, sebentar. kayak Ibu tahu dia saraf kejepit dari mana? maksudnya? Kan ini berarti pasiennya Ibu dong, Heeh. ya? Atau Kan Ibu yang saya, Ibu kenal dong dengan pasien ini kan? iya, iya. Nah, Ibu Karena, tahu dia saraf kejepit itu dari mana? nah dia itu pernah bilang dia pernah apa namanya pernah berobat nggak tahu di mana, pokoknya dia posisinya bilang apa totok punggung apa apa saya nggak tahu, dibilang itu kena saraf jepit, posisinya seperti itu. Dan dia nanya sama saya, bisa nggak kalau disucen gitu kan, karena kondisinya saya belum pernah apa melakukan sucen kan, saya nggak berani apa namanya belum berani pakai alat sucen itu Pak Edi. Maka ini yang saya mau tanyain, kalau dia bilang kata kena saraf kejepitnya dia di dekat tulang ekornya dia itu, bilangnya dia kan seperti itu. Nah, posisi untuk apa namanya kita untuk apa namanya nyusun itu posisinya itu dari bawah apa dari atas, apa namanya gerakannya gitu loh. Gerakan apa ini yang Ibu maksud nih? Gerakan sucannya kita Ya mau kan praktekkan ada ke rotasi, ada naik pasien. turun, ketuk tekan. Ah, ya itu maksud saya apa dulu yang mesti saya apa saya praktekin gitu loh kalau untuk yang kena saraf jepit itu Pak Edi. Sebentar ya Bu ya, saya harus make clear juga. Ibu kemarin ada ikut kelas seminar offline nggak? Enggak, saya pas kebetulan lagi Oh, ada acara juga, oke. Jadi nggak ikut. ini kan pelajaran cucian kita belum selesai ya Bu ya. Jadi saya nggak Iya. menyarankan Ibu pakai cucian dulu ya ke Mm-mm. pasien karena memang belum selesai gitu kan, belum baru kemarin tuh baru kita belajar tuh relaksasi dan kita baru belajar teori ya. Mm-mm. Pelajarannya ini belum selesai. Nah, terus kedua, tadi Ibu mengatakan saraf kejepit. Nah, saya kan nanya, saraf kejepitnya dapat dari mana diagnosa itu? Dapat dari pengobat sebelumnya. Nah, ini kan nggak Iya, valid, Bu. Ini nggak valid. pengobatan sebelumnya. Maka itu saya nggak berani untuk nerima pasien untuk saraf jepit sih kayak gitu kan, gitu loh Pak Iya, Edi. ya itu kan nggak valid, Bu. Jadi, dia nggak bawa data dokumen pendukung bahwa dia kena saraf kejepit, terus dia datang ke Ibu bilang dia ke saraf kejepit, ya siapa tahu ya dia nggak benar-benar saraf kejepit, cuman kecengklak doang, bahasanya kecentit atau apa. Pasiennya Mm-mm. nyerinya di tulang ekor, Iya, nyerinya di tulang ekor, Bu. iya. Posisinya pas dia bilang katanya Nyeri di pas lagi tulang dia ekor. agak agak ngebungkuk gitu, Pak Edi, dia agak kebungkuk gitu, mau ngambil barang sesuatu tuh kayak kecetit apa gimana saya juga nggak ngerti. Pokoknya dia sakit banget dia bilang gitu. Sekarang waktu ke tempat Ibu dia masih sakit nggak? Bisa jalan nggak? Bisa jalan. Nah, makanya dia bilang katanya terkadang itu sakitnya itu kadang datang, kadang enggak gitu. Makanya dia bilang katanya saya pernah ke totok punggung itu saya dibilangnya itu saya saraf kejepit. Seperti itu sih Pak Edi. Ya, itu totok punggung itu memberikan diagnosa itu dari mana? Aduh, saya nggak Ininya tahu apa? juga. Dasarnya Oh, Dasarnya saya juga nggak apa? tahu Kan juga. kita harus ini, makanya kan sebagai pengobat kita harus jangan berdasarkan katanya, kita harus punya evidence base atau misalnya ada bukti atau kita pengalaman kita dan kita lihat memang itu ada kejadian misalnya memang saraf kejepit ya Bu ya. Saya nggak nyalain Bu siapa Bu Retno ya. Tapi maksudnya untuk pelajaran ke depannya Bu Retno saat ini terapis apa Bu? Melakukan apa? Saya pijat terapi. Apa namanya tradisional. Pijat tradisional ya. Tradisional sama apa refleksi Cucen kaki. ini kan juga pijat ya Bu ya. Nah, refleksi kaki ya. Oke. Jadi gini, Bu, kalau kita katakan ya tadi dia nyerinya di tulang ekor ya Bu ya. Iya, dekat tulang-tulang ekor situ dia bilang.
Jadi gini, ada kalau di saraf kejepit, namanya di orang kalau saraf kejepit itu terjadinya di lumbal 1 sampai dengan lumbal 5 itu, Bu. Ya, tulang lumbal. Nah, Ibu Retno tahu nggak tulang lumbal yang mana? Yang di bawah itu ya, L1, L2 yang kata dekat tulang ekor itu kan ya? Iya, itu yang di atas. Jadi tulang yang menyangga tubuh itu yang Hmm. paling berat kerjanya itu tulang lumbal. Ya, tulang lumbal itu yang biasa memicu cervical sampai cervical 7. Ya. Nah, di tulang lumbal itu ciri-ciri orang saraf kejepit ya dia akan nyeri. Ya, nyerinya tuh menjalar sampai ke kaki biasanya, kaki depan maupun bagian kaki dalam. Nah, itu tergantung lokasi lumbalnya di mana, ya. Terus udah ketiga, keempat dan sekarang selanjutnya itu kalau misalnya dia nyerinya di tulang ekor, ibu harus tanya, pernah jatuh nggak dia? Gitu. Pernah jatuh nggak dianya? Gitu. Pernah jatuh. Biasa masalah tulang ekor itu bukan karena saraf kejepit, tapi karena cedera lampau yang bisa muncul. Ya bisa aja dia jatuh waktu dia kecil, ya, atau jatuhnya baru-baru. Nah itu yang mempengaruhi. Gitu. Biasa nyerinya itu nggak akan hilang. Jadi biasa tulang ekor itu bisa saja terjadi retak yang tidak disadari dan dibiarkan selama bertahun-tahun, nanti lama-lama akhirnya menjadi sakit akhirnya panjang ceritanya gitu loh. Jadi terus kalau misalnya misalnya Bu Retno nanya, jadi saya harus terapi di mananya? Nah, kan kalau misalnya tadi saya cerita, dia kemungkinan besar nggak terjadi saraf kejepit menurut saya. Itu diagnosanya menurut saya bukan saraf kejepit, ya mungkin adalah cedera dari tulang ekor itu sendiri. Ya, Ibu Retno bisa melakukan terapi cucian nanti di pacennya itu titiknya tadi adalah titiknya di Keputus. cangkiang ya. Nah, titik kenapa Bu? Itu satu. Keputus. Apanya Bu keputus? Suara saya putus-putus atau gimana? Suaranya keputus-putus. Ya, keputus-putus. Oh iya. Ya, jadi gini, tadi keputus sampai mana Bu? Yang Ibu kurang ngerti tadi sampai mana? Yang tadi itu apa namanya tulang ekor itu. Tulang apa Bu? Tuh, keputus-putus suaranya Pak Edi, keputus-putus nggak jelas. Nggak jelas ya. Sama teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, apa suara saya putus-putus ya? Iya, tadi putus-putus. Jelas, Pak. Jelas ya. Oh, ada yang jelas, ada yang putus-putus ya. Ya udah. Oke, jadi intinya adalah gitu. Tadi sebenarnya kalau dengar cerita dari Bu Retno, itu saya agak meragukan itu sebagai saraf kejepit. Ya, kemungkinan itu dia ada masalah di tulang ekornya kena benturan di masa lampau atau cedera lampau seperti itu. Ya, perlu ditanya apakah dia pernah jatuh waktu kecil atau saat baru-baru ini atau kapan dia pernah jatuh posisi terduduk. Nah, kan ini sebenarnya juga yang jadi sebuah masalah yang gini. Tulang ekor kelihatannya mungkin nggak gitu penting ya, tapi itu mempengaruhi keseimbangan kita dan itu juga bisa membuat kelumpuhan seluruh badan. Kan yang sering kejadian yang katanya di sekolah itu adalah anak-anak orang mau duduk bangkunya ditarik, ya.
bangku ditarik, terus dia jatuh, kena pas di tulang ekor, pas kena hantam, terus ke beberapa, jadi mungkin hantaman cukup keras sehingga dia mempengaruhi tulang punggung, yang tulang spinosus processus itu ya, tulang tengah punggung itu secara parah sehingga menyebabkan kelumpuhan. Ini kan sering pernah kedengeran kan kejadian seperti itu. Nah, itu yang bahaya dari kena hantam di tulang ekor. Nah, tapi bisa juga tulang ekor itu menjadi retak atau cedera. Nah, retak atau cedera itu yang mungkin muncul seperti kasusnya Bu Retno ini. Nah, untuk kasus Bu Retno ini, itu kita akan terapinya di dekat dengan ekornya itu sendiri gitu loh. Jadi kita akan cucen di dekat karena posisinya cangcang itu kan antara ya posisi tulang ekor itu ya. Jadi dia kan nggak jauh dari anus juga jadinya. Suara siapa yang bocor ya? Oke. Jadi tadi kalau misalnya itu dipakai di cangciang ya, di tu satu ya, untuk cucennya. Tapi agak sulit melakukan cucen di daerah sana karena lokasinya pertama ada kedua otot dari gluteus ya, pantat kita ya, itu kan cukup tebal ya. Nah, di sana itu juga akan sulit melakukan cucen. Paling kita bisa melakukan itu hanya melakukan rotasi di daerah sana. Dan memang kan akan lebih menyusahkan lagi karena dia posisinya kan dekat anus, ya, gitu. Jadi saya sebenarnya ya coba mungkin melakukan rotasi untuk Pak Chen juga agak menyulitkan di daerah sana juga, ya. Nah, kalau misalnya ini jalan keluarnya gimana, ya kan? Nah, jalan keluarnya ya kita boleh coba cucen titik di atasnya dia, ya, Yao Yang Kuan, ya. Yao Shu sama Yao Yang Kuan maupun Mingmen. Jadi di Tu 2, Tu 3, Tu 4 ini atau bisa diambil kita ambil Yao Shu, terus kita lakukan juga Mingmen. Nah, itu kan karena Yao Yang Kuan itu sudah tercover. Mungkin Bapak Ibu sebentar ya, saya share screen ya biar bisa melihat apa yang saya maksud. Nah, ini maksudnya di sini. Jadi kalau misalnya titiknya itu kan yang tadi katakan itu berarti Tu 1 itu kan berarti di dekat di bawah itu ya. Ya, terletak di antara ujung tulang ekor dan anus. Nah, terus kan kalau di sana kan Tu 1 itu susah diambil ya. Di cangcang ini susah diambil. Nah, terus kita bisa ambil di titik Yaoshu. Nah, Yaoshu itu di sana ya. Nah, kita bisa lakukan rotasi dan pajan. Terus kita juga bisa lakukan di Mingmen. Karena kalau kita udah lakukan Yaoshu, terus kita lakukan di Yao Yang Kuan atau Mingmen, ya kalau Yao Yang Kuan Mingmen kan nabrak langsung. Ya, kita lakukan di Mingmen aja, di Tu 4. Di mana Tu 4 itu memang biasa kita lakukan untuk pasien yang memiliki saraf kejepit. Seperti itu Bu Ratna. Kira-kira prosesnya Ibu bisa ambil Tu 4 maupun di Tu 2. Ya. Tapi saya nggak bisa mengatakan pasien Bu Ratna itu adalah saraf kejepit. Jadi harus dicek dulu dasarnya apa. Ya, jangan hanya katanya dan kita menerima ya. Belum tentu orang yang mengatakan itu adalah benar. Jadi kalau dia saraf kejepit harus di CT scan dan menunjukkan bukti memang dia saraf kejepit. Nah, di lumbal berapa ada saraf kejepitnya? Lumbal berapa? 1, 2, 3. Biasa orang saraf kejepit di lumbal 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Oke. Ya berarti harus di ronsen dulu ya Pak Hedi ya.
Baru Ya, bisa kalau misalnya ketahuan mau dia tahu dia terjepit. saraf kejepit apa enggak, gitu Bu. Terus kan dari Iya. ronsen kita bisa lihat itu ada fraktur nggak, ada patah, ada retak nggak di tulang ekornya. Kalau dia mengatakan dia sakit di sana. Atau bisa juga dia posisi duduknya tertentu yang sehingga selalu menggesek tulang ekornya gitu. Itu bisa terjadi juga. Ya Bu Ratna. Bu Retno, Pak Edi. Bu Retno. Oh ya, makasih Bu Retno. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu mengenai itu dari jantung? Nah, Ibu Dwi di sini ada sharing ya, terapi seperti dicongkel sakit banget. Ya, karena kalau tulang belakang bisa lumpuh ya, kalau buta saya belum pernah melihat atau mendengar ya, tapi kalau lumpuh kemungkinan bisa terjadi. Ya, kalau dicongkel itu ya mungkin dari masing-masing terapi saya nggak tahu ya. Tapi kalau cucen kita biasa nggak jarang ketemu pasien seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada, saya akan balik ke slide ya. Nggak akan terlalu banyak kok slide-nya. Oke. Dari tentu udah beres ya, nggak ada yang nanya ya. Oke. Nah, ini saya akan mulai sharing ya. Itu adalah titik Pai Hui tadi ya. Berada di puncak kepala, titik tengah pertemuan dari puncak kuping kanan kiri tegak lurus ke atas dari garis tengah hidungnya. Tadi saya sharingnya ya. Nah, ini bagaimana mencari ketemu titik tengah, lalu ada dari tengah-tengah hidung di sana ya. Ini kenapa saya jelaskan lebih detail karena akan kepakai di pelajaran kita dan kita akan tahu titik Pai Hui di mana, harus tahu Bapak Ibu carinya. Gampang lah ya, nggak ada kesulitan lah untuk mencari titik ini menurut saya. Nah, Pai Hui Pak Chen. Ya, Pai Hui. Pai itu ratusan, Hui itu pertemuan. Itu 20 titik ratusan pertemuan. Ya, Pak Chen. Pak Chen ini merupakan bagian dari utama dari Cucen itu ya. Nah, lalu jarak yin hang antara alis, jarak hang antara alis, puncak kuping, ya, terus lalu nauhu tuh 17 sebagai radius. Nah, titik yang terbentuk disebut sebagai Pai Hui Pak Chen. Indikasinya untuk stroke, lumpuh, afasia, migrain, vertigo, tinnitus, tuli, insomnia, pelupa, atrofi ekstremitas, ayan, gila, penyakit saraf jiwa. Afasia ini kehilangan kemampuan bicara, migrain tahulah sakit kepala sebelah ya, vertigo, kepala berputar, tinnitus itu telinga berdenging, ya, tuli, ya, insomnia itu nggak bisa tidur, pelupa, atrofi, ya, ekstremitas itu atrofi itu pengecilan otot, ya, pengecilan otot di tangan maupun kaki, terus ayan, gila, penyakit saraf dan jiwa. Nah, jadi sebenarnya ini berhubungan dengan saraf pusat ya, otak kita. Nah, jadi kita bisa terapi nauhu ini ya
Untuk pasien stroke, untuk orang yang sakit kepala bisa juga, ya, nggak bisa tidur, pelupa, ya, banyak hal-hal lain. Tapi biasa saya akan mengatakan Pai Hui ini sangat efektif buat pasien yang mengalami sakit kepala, migrain maupun vertigo. Ya, untuk stroke nggak hanya Pai Hui, tapi salah satunya adalah Pai Hui. Lalu ada Tu 16, ya. Tu 16 itu atau disebut juga dengan Feng Fu, itu satu cun di atas. Oh, sebentar. Ini dulu ya, Pai Hui dulu. Pai Hui, Pak Chen. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak Bapak Ibu? Karena akan agak repot untuk penjelasan Pai Hui ini. Ya, jadi kita itu ada radiusnya. Maaf, ini memang agak ngantuk karena kita belajarnya banyak teori ya saat ini ya. Jadi dia ada radius itu yintang itu kalau Bapak Ibu lihat di antara alis kita itu satu titik itu yintang ya, itu di antara alis. Ya, lalu ada kita bikin radius lagi ada puncak kuping kita itu merupakan jadi samping puncak kuping kita itu ya, itu merupakan radius selanjutnya. Lalu ada nauhu yang tadi saya katakan di belakang tulang osipital atau tulang tengkorak kita, ya setengah cun naik setengah cun, ya itu adalah lokasi nauhu. Jadi itu kita ya, jadi nggak ada yang nanya ya Pak Hui ya. Oke, Bu Aryani silakan Bu Aryani. Bu Arianti. Iya, Pak Hedi mau tanya, kalau kan ini Jubaihui sama yang lainnya itu sebenarnya dengan indikasi ini artinya indikasi yang dilihat dulu baru nanti menentukan titiknya atau dibalik titiknya dulu yang kita tentukan untuk menyembuhkan atau mengobati indikasi atau gimana sebenarnya proses yang dilakukan dalam Cusen ini. Proses dilakukan ini sebenarnya bukan melihat indikasi sakitnya itu di mana, baru ibu pilih titik cucian mana yang akan ibu bapak pakai gitu ya. Jadi intinya adalah bapak ibu harus belajar Chinese medicine ini dasarnya TCM dari yin yang wusing fenomena organ ya, lalu sampai wei qi xie ya, Qing juga ya, itu Bapak Ibu harus belajar di sana. Terus nanti Bapak Ibu harus belajar pemeriksaan lidah, pemeriksaan diagnosa dapat sakitnya apa, baru Bapak Ibu bisa menentukan, oh ini sakitnya apa sih, mau pakai titik cucian mana. Namun hal-hal seperti itu kan kadang harus kita dapat itu setelah kita belajar dasarnya. Sedangkan ini kita belajar sambilan ya Bu ya. Jadi bisa dipakai dulu indikasinya apa, baru kita pakai titik cuciannya apa. Nah, namun yang akan saya sharing di kelas maupun di offline itu, saya akan jelaskan tentang 4 titik utama ya, bahkan 5 lah. Yang utamanya menurut saya adalah Pai Hui, Ta Cui, terus nanti Ziyang, terus Mingmen. Nah, itu 4 itu harus dikuasai. Nah, 4 itu dikuasai, Bapak Ibu udah mengcover semuanya. Kayak Pai Hui, itu kalau misalnya masalah sakit kepala, nah, itu akan tercover di titik Pai Hui ini, Pai Hui Pak Chen. Lalu ada Ta Cui. Nah, Ta Cui ini masalah-masalah di leher, nyeri, terus masalah-masalah di tangan. Nah, ini bisa untuk pengobatan dengan Ta Cui. Terus nanti ada Ziyang.
masalah-masalah pencernaan atau hal-hal lain, itu bisa dipakai di Ceyang. Nanti kita akan belajar juga. Terus di Mingmen itu masalah-masalah kayak saraf kejepit, masalah-masalah kaki, ya seperti tadi yang Ibu tadi sebelumnya, itu kita bisa pakai titik-titik di Mingmen. Jadi paling penting Ibu itu nanti adalah kuasai 4 titik ini dan bisa dipraktekkan gitu Bu. Ya. Jadi harusnya adalah belajar diagnosa dulu baru belajar hujan. Nah, kami karena ini perkuliahan ya kan belajarnya sambil kan, Ibu juga Bapak kan ada belajar teori dasar PCM toh, ada ini yang musing belajar toh, seperti Iya. itu. Oke, mau nanya cukup mengerti atau mau tanya lagi Bu? Silakan. Iya, artinya kan memang prinsipnya harus dikuasai dulu ya, terutama 4 titik yang utama tadi seperti yang disampaikan Pak Hedi tadi. Hanya tadi memang saya agak kebingungan apakah memang kita melakukan penentuan indikasinya dulu, penetapan diagnosis indikasi baru kita menentukan bukan jenis titik tujuannya untuk bisa mengobati indikasi tersebut atau memang dibalik gitu. Tapi barusan dengan penjelasan dari Pak Hedi, oke, kurang lebih saya paham apa yang harus dimengerti gitu terkait dengan bentuk pengobatan yang harus dilakukan ke depan. Terima kasih Pak Hedi. Ya, baik, sama-sama. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke titik Feng Fu. Nah, Feng Fu, kalau tadi kan gambarnya kurang jelas ya. Ini saya memberikan gambar yang lebih jelas. Karena biasa titik-titik yang penting itu saya akan jelaskan lebih ke detail ya. Ya kayak tadi 4 titik itu. Nah, Feng Fu ini adalah titik salah satu tambahan. Kalau misalnya nanganin pasien stroke, ya titik Feng Fu ini salah satu yang harus diambil juga. Ya, lokasi Feng Fu itu 1 cun di atas titik tengah posterior garis rambut, ya di bawah tulang eksternal occipital protuberance dan dilakukan antara otot trapezius. Bingungan ya Bapak Ibu bahasa medisnya, gitu ya. Nah, intinya adalah dari garis jadi kan kalau Feng Fu ini itu di bawah tulang tengkorak kita, ya itu 1 cun, Bapak Ibu. Ya, 1 cun di bawah tulang tengkorak kita. Jadi kalau misalnya ya itu digambar itu lokasinya bisa kelihatan nggak itu Bapak Ibu gambar yang bawah maupun kanan kiri. Itu dilihat titik 16 itu di sana. Ya, 1 cun juga jaraknya kan dari tulang tengkorak kita itu nggak jauh. Nah, ini memang nanti akan daerah kita melakukan terapi akan sangat kecil di sini ya. Namun kita ini untuk pasien stroke, nah ini titik yang sangat bagus dipakai. Nah itu juga digambarkan titik tu 14 ya, Tacui ya, itu di mana lokasinya tuh. Ya, jadi tadi saya katakan kalau leher nengok kanan, nengok kiri, udah nggak ada lagi gerakan, nah itu lokasi dari Tacui itu sendiri. Nah, ya kalau bisa lihat gambar-gambarnya cukup jelas. Nah, Feng Fu itu 16 atau kita katakan juga sebagai Feng Fu Pachen. Feng Fu sebagai titik pusat, tepi rambut belakang sebagai radius. Ya, jadi titik 8 formasinya terbentuk disebut sebagai Feng Fu Pachen. Jadi radiusnya itu aja sampai batas garis rambut kita. Jadi benar-benar kecil sekali tempatnya ya. Nah, ini indikasinya untuk stroke, apasia, sakit kepala, tengkuk kaku, sakit, vertigo, hidung mampet, misan, sakit tenggorokan, tinnitus, tuli, insomnia, ayan, histeria, pelupa, kaget, angin pada anak, ya kaget angin pada anak, lalu kejang, hemiparesis. Ya, di sini kalau tadi saya sudah jelaskan stroke udah tahu ya Bapak Ibu apa sih kehilangan kemampuan bicara, orang stroke kan juga biasa kehilangan kemampuan bicara kan. Lalu sakit kepala, tengkuk kaku, sakit vertigo, hidung mampet, mengerti lah, mimisan, sakit tenggorokan, tinnitus, tadi telinga berdenging, tuli, insomnia,
sulit tidur, ayan, udah seperti histeria itu ya, ya kayak penyakit kejiwaan ya. Orang berteriak-teriak ya. Lain dengan kalau orang naik histeria ya. Kaget angin pada anak ini yang dimaksud ini adalah pada anak itu tiba-tiba dia sering menangis terus-menerus. Ya, kalau kita di TCM ini bisa dikatakan sebagai kaget angin, ya tanpa sebab gitu. Ada sebagian orang mengatakan anak itu ketempelan atau melihat hal-hal gitu ya, itu bisa dimasukkan ke kategori ini. Namun seperti saya katakan, ini kan secara teorinya. Tapi kalau misalnya kita katakan kaget angin pada anak, berarti itu terjadi pada anak bayi ya, yang belum bisa berbicara. Bahasanya kan ubun-ubunnya belum menutup. Ya, sedangkan cucen kemarin dikatakan tidak boleh melakukan cucen di kepala untuk anak-anak yang ubun-ubunnya menutup. Jadi itu kita tidak pakai ya. Lalu kejang, hemiparesis itu kehilangan kemampuan alat gerak kita ya. Lalu Tacui ada di antara diraba tulang leher ke arah bawah, lakukan gerakan menengok kanan kiri sampai posisi di mana tulang tersebut sudah tidak bergerak, itulah lokasi dari Tacui. Nah, itu yang di atas itu. Itu C7 ya, cervical 7. Ya, kalau tadi Feng Fu itu dia bagian cervical 1 dia jatuhnya ya. Terus ini di Tacui ini di cervical 7 bawahnya. Ya. Nah, jadi nengok kanan kiri, ibu bapak raba tulang paling nonjol, terus nengok kanan kiri masih bergerak nggak tulangnya? Kalau bapak ibu nengok kanan kiri tulangnya masih bergerak, salah, turun lagi sampai tulangnya tidak bergerak. Nah, itu lokasinya dari titik Tacui. Nah, di sini juga ada digambarkan, saya tulis itu yang T7 ya. Yang nanti ya, itu akan Bapak Ibu pelajari. Itu lokasinya kalau dari gambar kan itu kejelas itu ada tulang skapular ya, yang sebelah kanan itu tulang yang bentuknya segitiga itu. Nah, di bawah tulang itu inferior angle itu dari T7. Jadi titik-titik yang ini adalah yang akan mudah mencarinya dengan patokan anatomi tubuh mana. Seperti tadi Pak Hui kan mudah dong carinya. Lalu tuh 14 ini juga tadi saya jelaskan nengok kanan kiri akan mudah carinya. Lalu yang ini tulang skapula bawah tulang paling bawahnya tarik garis lurus ya ke tengah itu dapat T7 yaitu Ceyang. Lalu yang tadi Mingmen nanti kita akan belajar itu adalah ada di balik pusar ya gitu. Jadi 4 titik yang nanti akan Bapak Ibu pelajari secara khusus utama adalah 4 titik di mana lebih mudah mencarinya dan Bapak Ibu bisa memakai dan bisa mengcover hampir keseluruhan berbagai macam penyakit. Tacui Bacan ini yaitu 17 ya itu adalah Tacui ya, C7 atau T1 sebagai inti, jarak ke samping 3 cun sebagai radius, plus titik 8 formasi yang terbentuk disebut Tacui Bacan. Indikasinya tengkuk sakit, demam, masuk angin, batuk sesak, malaria, tulang panas, keringat malam, kejang, ayan, biduran, bahu, lengan sakit. Nah, di sini kalau misalnya tadi Ibu yang tadi sebelumnya bertanya, harus lihat indikasi dulu atau saya mesti diagnosa? Harusnya diagnosa dulu. Nah, contoh misalnya tulang panas, keringat malam. Ini kalau di dalam diagnosa TCM ini secara khusus merupakan bagian dari yin shi ya atau defisiensi yin ya. Nah, itu hal khusus dari sindroma yin shi biasa terjadi tulang panas atau keringat malam. Tulang panas itu ngerasa panas tuh rasanya dari dalam tulang
gitu ya. Itu ciri-ciri dari Yunxi atau defisiensi yin atau kekurangan yin. Nah, terus di sini Tacui ini tengkuk sakit, kaku, ya karena memang lokasinya kan di sekitar tengkuk ya. Namun di sini dijelaskan untuk demam masuk angin, batuk sesak ya, demam masuk angin lah ya kita katakan. Ini karena Tacui ini merupakan titik pertemuan 3 meridian yang ya, Yang Ming, Haiyang, Shaoyang ya. Sehingga Tacui ini merupakan pertahanan tubuh pertama, salah satu bagian titik pertahanan tubuh pertama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih pergi ke daerah-daerah yang berangin, mungkin di Indonesia agak jarang kali ya. Namun kalau di luar negeri ketika musim gugur itu anginnya kan bertiup cukup kencang. Biasa orang akan membebat leher mereka dengan shawl atau scarf gitu ya untuk melindungi leher mereka. Nah, salah satu yang terlindungi adalah titik Tacui. Nah, ini sebabnya. Begitu titik Tacui ini kita kena angin, itu terus daya tahan tubuh kita nggak bagus, itu akan menyebabkan kita masuk angin. Ya, kalau di bahasa Indonesia kita masuk angin. Tapi kalau di orang luar negeri, bule segala macam, mereka kan nggak percaya masuk angin, ya kan? Mereka taunya adalah sebagai common cold, ya, atau demam ringan. Gitu. Nah, ini juga dikatakan bahu lengan sakit karena Tacui ini, jadi di Cucen ini ada istilah, kalau sakitnya banyak masalah di tangan, kita lakukan terapi di titik Tacui ini. Tapi kalau misalnya sakitnya di daerah kaki, gitu ada masalah di kaki, kita bisa melakukan terapi di daerah Mingmen. Ya. Ini kita akan belajar. Oke. Sudah selesai slide-nya. Ada yang mau bertanya? Malam Pak dosen. Ya. Saya Usman dari Bengkalis, Pak. Ya. Ini saya mau tanya. Kemarin ada saya punya adik sendiri nih, adik saya Iya, sendiri. Waktu sebelumnya dia berkeluarga, dia pernah jatuh tabrakan Honda. Jadi setelah berkeluarga, tiba-tiba dia tidak bisa jalan, kakinya melemah sebelah kanan. Iya. Tapi belum adakan cek di ronsen. Terakhir belakang sudah dicek di ronsen di dokter, di tulang belakangnya tuh ada retak sedikit aja retaknya. Nah, jadi saya tanyakan sini Pak, seandainya kalau kita melakukan terapi Vincent ini, apakah kita melakukannya dari titik yang retak itu dimulainya atau di titik 16 Mingmen ya, Pak? yang di rotasi kepalanya itu Pak? Apakah dari atas, apakah dari titik poin yang retak itu boleh dilakukan terapi Vincent? Yang Bapak bilang itu 16. Bukan, 220 Pak saya. 20 kan kepala, Pak. Ya, ada hubungannya. Kepala dulu apa dari titik poin yang tulang retak itu Pak? Nanti kita akan belajar titik Mingmen, Pak ya. Mungkin minggu depan ya. Bapak bisa lihat tadi kan gambar tadi ada Mingmen itu di titik 4 ya. Masalah ingat gitu ya. Ya tuh 4 GV4 ya Mingmen. Pertanyaan saya Pak, untuk retaknya itu di tulangnya di bagian tulang mana Pak? Tulang belakang Pak. Iya, tulang belakang kan sepanjang tulang belakang itu kan ada, tadi saya katakan ini adalah spinosus processus ya. Spinosus processus itu terdiri dari 3 bagian tulang. Tulang servikal di leher, tulang torakal di daerah dada sana, dan tulang lumbal di daerah perut sana. Gitu. Nah, tulangnya yang mana Pak yang retak itu? Di daerah perut harus Pak. jelas. Hah? Daerah perut Pak. Nah, lumbal berapa Pak? Harus tahu juga. Ya, yang retak lumbal berapa? Biasa di hasil ronsen dia akan keluar. Dia akan tulis L1, L2, L3, L4, L5. Ya. Seperti itu. Kemarin belum sempat ya.
Oke, terus misalnya boleh nggak diterapi cucen? Boleh. Harus hati-hati ya. Terus karena dia bilang kakinya lemah kan Kak jadinya ya. Saran saya salah satunya titik Mingman ya tuh 4 ya. Kita belum belajar ini. Itu bisa diterapi dengan tonifikasi. Ya, jadi kita memberikan rangsangan tamu tidak keras ya, lembut, dangkal, cepat. Tapi kita memberikan rangsangan daerah situ ya untuk melakukan perbaikan. Karena itu dia mengalami ekses kan, dia retak seperti itu. Ya Pak ya? Terima kasih atas informasinya Pak Johan. Ya sama-sama Pak. Jadi itu kalau misalnya kayak seperti itu tadi ya dicek dulu Pak, harus tahu. Jadi kita kalau misalnya belajar pengobatan, kita harus tahu tulang mana yang bermasalah, lokasi mana yang bermasalah. Kita harus tahu Pak. Terus jangan ya itu tulang itu banyak gitu. Ya, terus jangan juga katanya, oh itu saraf kejepit. Ya kata siapa saraf kejepit? Kita harus tahu, kita harus lebih kritis. Ya Bapak Ibu seperti itu. Oke. Ini tadi yang raise hand Bu Arianti yang tadi ya Bu ya, tadi. Iya, Apa Pak mau Hedi. bertanya lagi? Iya, betul. Tadi di beberapa slide, halo. Iya Bu. Tadi ya di beberapa slide di belakang ada indikasi yang sama kalau tidak salah. Misalnya tadi apa ya? Pelupa ada 2 kali, artinya yang mau saya tanyakan apakah dalam penentuan titik cuciannya itu memang akan dilakukan di kedua titiknya itu atau bisa pilih salah satu, apakah itu menentukan reaksi tubuh terhadap terhadap penanganan si indikasi tersebut gitu atau tidak mempengaruhi hal tersebut gitu Pak. Semoga terpahami pertanyaannya. Mohon maaf. Ya. Jadi gini Bu Arianti, basicnya apa nih? Backgroundnya apa nih? Saya bukan terapis, saya guru, tapi sudah ingin mengenal terkait dengan dunia TCM. Oke, bagus. Saya senang kalau Ibu tertarik ya. Bagus. Pertanyaan seorang guru biasa mendalam nih. Ya. Jadi gini Bu Arianti, nggak apa-apa. Bagus kalau Ibu mau belajar ya. Yang penting seperti tadi saya selalu katakan, banyak orang itu kayak kemarin di seminar offline juga saya selalu mengatakan jangan merasa semua tuh bisa diterima, semua itu bisa dikerjakan, ya. Jadi jangan karena kita mengejar pundi-pundi uang, semua kita tabrak. Jadi kita harus perdalam dulu ilmu kita gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, kalau dari pertanyaan Bu Arianti tadi, Bu Arianti kan melihat lebih kepada indikasi ya Bu ya, gitu. Jadi kalau di Chinese medicine kita nggak terfokus di indikasi, ya, tapi bagaimana dengan pemeriksaan kita dari sindroma kita. Nah, namun dari beberapa sindroma itu bisa memberikan indikasi yang sama, Bu. Seperti itu, ya. Ya, karena sindroma itu adalah kumpulan indikasi baru menjadi sebuah sindrom, ya, gitu. Nah, jadi kita harus tahu sindromnya apa dulu. Nah, terus kalau tadi misal ini kan sama-sama pelupa nih, itu sama-sama buat stroke. Boleh nggak harus pilih salah satu atau dua-duanya? Ya, boleh Bu, salah satu, boleh dua-duanya. Itu preferensi dari praktisinya sendiri, ya. Mau melakukan satu, mau melakukan dua. Karena cucian ini takes time dan membutuhkan waktu dan membutuhkan kesungguhan dan waktu. Nah, terus kalau misalnya satu aja efektif nggak atau dua lebih efektif? Ya, secara pemikiran awam ya mungkin dua akan lebih efektif gitu ya Bu ya. Namun kalau kita di Chinese medicine sama halnya dengan akupuntur ataupun terapi lain. Bukan berarti semakin banyak jarum, semakin banyak titik yang kita tusuk akan cepat sembuh. Itu totally wrong. Ya, sangat salah, ya.
Jadi kita harus diagnosa secara tepat dulu sakitnya apa, baru pilih titiknya apa yang diterapi. Baru itu yang mempengaruhi kecepatan penyembuhan. Nah, biasa orang akan lebih terpatok pada misalnya gini. Dari tadi kan kayak tadi kita katakan saraf kejepit ya. Terus atau enggak kita katakan biasa orang sering ngomong, "Oh, saya ada darah tinggi." gitu. Terus nanti si biasa nih sering kejadian ketika pelajaran-pelajaran bagi mahasiswa atau murid-murid yang lagi belajar. Karena waktu dulu juga saya, ada juga teman saya tuh yang sangat bergerilya sekali. Ya, setiap gurunya atau dosen gitu ya ngajar, dia sangat bergerilya, pengen segera bisa, pengen segera praktek atau apa. Dia nanya, "Pak, kalau untuk darah tinggi, titik apa yang harus dipakai yang ditusuk, Pak?" Waktu itu belajar akupuntur. Wah, gurunya bilang, "Oh, pakai titik ini. Titik ini, titik ini, titik ini pakai." Oh, kita catat, kita happy, kita catat, catat, kita happy. Terus lanjut lagi, "Pak, untuk kencing manis, titik apa yang dipakai?" "Titik ini, pakai." Terus, "Pak, untuk asam urat, titik apa yang dipakai?" Lama kita ngafalin titik. Ya, begitu ngafalin titik kan kalau di akupuntur ya nanti bisa sendiri lama-lama. Gitu. Namun, kalau di Chinese medicine yang benar adalah ketika kita udah dapat kuncinya nanti, ibu diagnosa. Diagnosa masalahnya apa? Misalnya darah tinggi. Darah tinggi itu adalah bahasa dari medis barat. Bahasa dari medis barat. Indikasinya apa aja? Misal ya tekanan darah pasti tinggi ya. Kepala sakit, kenceng, terus apalagi ya untuk darah tinggi, terus lehernya kencang segala macam. Nah, kalau kita Chinese medicine kita nggak periksa, kita nggak akan terfokus pada darah tingginya, Bu. Tapi kita akan fokus bagaimana kita melihat perjalanan penyakitnya itu, ya. Dia sakitnya dari mana, organ apa yang bermasalah. Kita treatment organ itu. Di Chinese medicine, darah tinggi erat hubungannya dengan ginjal maupun jantung, ya. Dan perikardium salah satunya ya, jantung perikardium jadi satu. Nah, terus juga ada hubungannya dengan liver. Nah, biasa 4 organ ini yang akan kita treatment. Makanya ketika teman saya yang katanya dengan bergerilya bertanya, Pak, itu darah tinggi titik apa aja? Yang disebut adalah titik-titik yang berhubungan dengan organ-organ tersebut. Ya, organ yang ada di ginjal, yang ada di liver, titik-titik yang liver pun titik-titik yang ada di perikardium. Seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan Ibu, ini indikasi boleh dipelajari, tapi nanti Ibu harus fokus di diagnosa. Mungkin bukan pelajaran saya yang mengajar ya. Kan itu yang Bapak Ibu tuh harus perhatikan. Makanya doktrinnya harus paham dulu, yin yang wusing itu harus di luar kepala, harus mengerti ya. Fenomena organ pun harus ya nggak, kalau yin yang wusing harus di luar kepala ya, harus benar-benar ingat mati. Terus kalau fenomena organ Bapak Ibu harus ingat ya, karena dari fenomena organ ini Bapak Ibu nanti akan dapat kepingan puzzle kalau menurut saya ya, kepingan-kepingan penjelasan-penjelasan. Nah, ketika diagnosa ini Bapak Ibu harus mengumpulkan kepingan-kepingan itu menjadi sebuah diagnosa dari arah fenomena organ itu. Dari nanti akan lebih jelas lagi ke dalam ya. Mungkin secara teori ini agak ngejelimet ya Bu Ariyanti ya. Namun nanti berjalannya waktu Bu Ariyanti akan mengerti apa yang saya maksud. Dan saran saya jangan terlalu terpaku pada nama penyakit secara medis barat. Kalau kita di Chinese medicine, kita akan ada nama penyakit di Chinese medicine. Nah, seperti itu Bu Ariyanti. Kira-kira bingung apa tambah bingung, Bu? Enggak. Ya ini juga berkaca dari saya melihat beberapa pengobatan, terutama tusuk jarum ya, akupuntur.
Ya, Nah, saya maksudnya pernah juga melihat dan mencoba berasumsi, jangan-jangan semakin banyak jarum yang ditusuk, berarti memang mungkin begitu banyaknya penyakit dan begitu akan tersembuhkan dengan baik gitu. Ternyata pernyataan Pak Hedi tadi tidak seperti itu. Justru kita harus belajar dulu bagaimana mendiagnosis yang benar kan. Sebenarnya itu ya. Jadi iya betul Bu. jadi mungkin dengan Cusen ini juga ya saya jadi tahu bahwa oh ternyata juga sama gitu, bahwa yang kita harus lakukan adalah diagnosisnya dulu. Kadang kan misalnya kita kalau di pijat tradisional, kalau yang saya rasakan, saya mengeluh di satu hal, di satu area gitu ya, rasanya ingin dipijat di daerah situ tanpa tahu diagnosisnya apa. Yang penting setelah dipijat jadi enak gitu, hanya sebatas itu. Nah, apakah di Cusen juga begitu? Ternyata kan dari penjelasan Pak Hedi tidak, kita harus tahu dulu titiknya di mana, kemudian menentukan diagnosanya seperti apa, apakah betul titik yang sudah kita tentukan itu akan menjadi sebuah titik yang akan mengobati dengan efektif dan efisien. Begitu ya, Pak Hedi? Iya, iya betul Bu Ariyanti, rangkumannya luar biasa ini Bu Guru, mantap ya. Iya, makasih Jadi banyak Pak Hedi. tadi ya, jadi gini Bu, tadi sih is oke, rangkuman Ibu udah bagus banget Bu, menurut saya. Terus kan tadi bukan nambahkan kan, kalau dipijit tradisional kan di mana sakit di situ dipijit biar enak. Sebenarnya bisa nggak begitu? Bisa, bisa banget. Dan akupuntur pun bisa juga seperti itu. Bisa, namanya ase poin, titik sakit di apa ya, kita boleh lakukan itu, tapi kita utamakan tetap diagnosa dulu, kita pelajari diagnosanya masalah apa. Nah, nanti ketika itu nanti akan saya sharing, saya katakan empat titik itu hanya memudahkan untuk Bapak Ibu belajar. Dan karena ini kan kelas online ya, terus kalau saya ajarin semua nanti bisa teler. Main kelas offline aja, ya karena memang kemarin cukup ngebut juga untuk kelas offline. Kelas offline aja 4 titik aja itu kemarin masih banyak yang salah-salah gitu loh. Apalagi ini kelas online. Nah, nanti Bapak Ibu Sampai jam kita 5 ya. akan nanti Sampai kenapa jam Pak? 5. Dari Sampai jam 5 ya 8 Pak ya. sampai jam 5. Iya. Ya waktunya sampai molor-molor itu aja masih udah saya kebut itu, udah saya lompat-lompat, saya sampai pusing sendiri kemarin ngajar. Ini gimana yang nggak kelar ini sebenarnya. Ya, gitu. Jadi nah nanti kan kalau tadi Pak Tahir kan udah belajar ya, nanti dilakukan aja Pak, dilakukan Siap. supaya makin mahir seperti itu. Mulai Ya, praktek. jadi Dikit-dikit. kenapa Pak? Mulai praktek nih, ada alatnya. Gimana Pak? Mulai praktek dikit-dikit. Mulai Oh iya, praktek. praktek boleh. Nah, jadi sebenarnya ya ambil praktek dikit-dikit ya boleh. Kenapa saya memperbolehkan juga udah belajar Cucen misalnya, karena Pak Tahir kan kemarin ikut kelas offline ya kemarin ya, mungkin atau ada yang lain di sini offline, maaf kalau saya nggak tahu ya. Itu boleh langsung dipraktekkan, boleh langsung dipraktekkan. Kenapa? Karena saya hanya memberikan sesuatu yang mudah dan bisa dimengerti dan bisa dilakukan gitu. Namun karena Cucen ini cukup aman, oke lah, 4 titik itu menurut saya udah cukup untuk membantu. Nah, nanti Bapak Ibu menggali sendiri ya titik-titik lain di treatment. Pakai titik ini apa, pakai ini apa. Karena sebelumnya di kelas sebelumnya ya, di angkatan sebelumnya di yang pikir ada yang memang dia udah praktisi Cucen malah ya, malah lebih sering pakai Cucen dibanding saya ya. Dia bisa sharing bahwa titik-titik apa aja yang akan dipakai dan lebih efektif seperti itu ya. Sedangkan saya sendiri Cucen itu merupakan salah satu senjata awal saya ya, dan saya pakai selama beberapa tahun seperti itu. Oke, ada lagi mau bertanya Bapak Ibu? Pak Hedi, mohon berkabar kalau nanti ada kelas offline lagi mungkin ya. Bu Mutia tadi baru ngajakin untuk bulan September tanggal 10 ya? Iya, Oh, tanggal 10 di Jakarta. September. 10 September.
Jadi kemarin sempat ada pembicaraan mau dilanjutkan ke kayak kelas lanjutan tuh contoh kasus, tapi kayak Bu Mutia memberikan kelas dasar lagi seperti kemarin di bulan September rencananya. Nanti bisa daftar ke Bu Mutia, Bu Arianti. Ya, kalau memang benar-benar pengen Oke. menambah khazanah ilmunya, bahasanya ya. Seperti itu. Jadi kalau bisa praktek langsung tuh, kalau offline itu ya Bu ya, akan lebih berasa Bu, lebih ngerti itu gimana sih ngerjainnya gitu loh. Ya Pak Tahir lebih tahu lah ya, udah ngikut lah ya. Kalau dibanding online, kalau online tuh benar-benar masih ngeraba-raba. Gitu. Di Jakarta Saya malah mau ini selesai. Kalau ada lanjutannya saya mau selesai. Lanjutan Ya, nanti, kemarin ada kelas lanjutan saya mau. ya nanti selanjutnya akan ada lanjutannya Pak. Mungkin ini masih kelas dasar lagi Pak. Ya. Siap. Gimana Bu Arianti? Tempatnya di Jakarta atau di Bekasi atau di mana Pak Hedi? Jakarta Bu. Oke. Nanti Nanti informasinya ke Bu Mutia ya berarti. Iya, infonya ke Bu Mutia silakan tanya. Terus kalau Bapak Ibu yang benar-benar pengen tahu Cucen gimana. Terus kan kalau misalnya kalau online gini kan saya cuma bicara secara teori aja. Offline kan saya akan rasakan ke Bapak Ibu rasakan. Pak Tahir juga kan kemarin saya tampilin kan satu-satu kan peserta ya. Rasakan seperti apa gitu loh cucennya. Ya kan saya suruh praktek semuanya satu-satu. Hah? Saya sekali jadi percobaan. Jadi percobaan, iya, karena harus dirasakan. Ini tonifikasi seperti apa, sedasi seperti apa, harus dirasakan. Gitu. Saya karena kalau ngajar Cucen ini saya lebih prefer untuk ngajar offline daripada online. Tapi ya karena mengharuskan online ya udah gitu. Tapi kalau bisa Bapak Ibu nanti ikut kelas offline gitu untuk tahu atau paling enggak misalnya nggak mau ikut kelas offline, tugas bikin videonya dikerjain dengan benar-benar. Seringnya tugas bikin videonya kemarin nggak dikerjakan dengan benar seperti itu. Jadi sia-sia. Ya, oke. Oke, iya Bu Indah, makasih. Nanti daftar ke Bu Mutia ya Bu Indah ya. Pak Tahir yang sudah ngerasain udah tahu lah. Saya kalau ngajar offline lebih suka apa ya? Online kayaknya garing jadinya. Ya, oke. Ada lagi Bapak Ibu mau bertanya? Masih ada waktu nih sampai 5 menit lagi nih. Mau tanya lagi Pak Edi? Boleh Bu Retno. Kalau biduran itu, kalau biduran itu emang bisa disucen juga ya? Tadi kayaknya ada slide, ada bacanya biduran ya kayak data-data. Ya, jadi gini Bu Retno, ini balik lagi ke diagnosa, balik lagi ke ya diagnosa yang tadi Bu Arianti katakan ya. Jadi biduran ini kalau di Chinese medicine itu berhubungan dengan kulit ya Bu ya. Nah, Iya. kulit ini kalau misalnya Ibu dasar TCM udah dapat belum Bu? Dasar apa tuh? Yin yang wusing, yin yang wusing, yin yang itu yang hitam dan putih, wusing itu yang 5 unsur. Oh iya, yang kayu air ya. Nanti setelahnya Ibu akan belajar namanya fenomena organ ya. Nah di wusing itu saya mau nanya, kulit itu masuk di bawah organ apa? Ayo, Bapak Ibu ada yang bisa jawab nggak? Kulit Paru, itu Pak. kan udah, ya betul, paru. Ya, kulit itu di bawah dari
naungan organ paru bahasanya ya, dikuasai oleh organ paru. Nah, biduran itu adalah di kulit. Berarti kita harus treatment parunya, bahasanya menguatkan parunya. Ya. Nah, di titik tacui itu ada bagian dari area paru, ya, itu dari facial itu kena treatment dalam area pacen dari tacui itu sendiri, Bu. Jadi itu sebabnya biduran itu bisa ditreatment di cucen di area tacui itu. Namun, apakah akan langsung hilang bidurannya? Tidak, ya. Karena apa? Karena kita treatmentnya mengobati parunya supaya parunya itu kuat, sehingga ketika paru itu kuat, dia bisa memperbaiki bidurannya itu. Jadi kita juga bidurannya itu ya mungkin kita kasih salep medis boleh atau salep herbal silahkan gitu. Jadi kita mempercepat pengobatannya. Jadi that's why itu sebabnya kita harus diagnosa dulu apa sebabnya. Kalau belajarnya indikasi seperti itu kan bingung ini. Kenapa tacui bisa buat biduran? Gitu. Yang lain berbagai macam indikasi lagi. Seperti itu, Bu. Kira-kira mengerti nggak, Bu? Iya, soalnya nih saya kebetulan lagi kena biduran kayak gitu, gatal-gatal gitu kalau kena angin, apa kena udara kotor, apa namanya, pokoknya rentan gatal kayak gitu, langsung kayak bentol, kayak kena semut tapi nggak ada semut gitu. Pokoknya kalau kena apa kotoran gitu kan langsung bentol-bentol gitu, apa itu biduran, apa gitu. Saya sih belum ke dokter kulit, belum sih. Ini yang saya rasain selama musim apa panas kemarau kayak gini gitu loh, Pak Edi. Ini. Jadi kalau dengar dari cerita Bu Retno kena angin, terus mulai gatel-gatel, berarti kan lokasinya masih di piau, masih di permukaan, ya masih di permukaan. Terus juga kan kena angin. Tadi kan tacui itu sendiri kan tadi saya katakan titik pertemuan tiga meridian yang, ya. Terus juga titik daya pertahanan tubuh. Nah, terus tacui ini di mana penyakit piau ini kita treatment dari tacui ini. Jadi kayak misal masuk angin, terus ya semua yang berhubungan dengan angin-angin luar itu akan berhubungan dengan tacui ini kalau di cucen ya. Nah, lain lagi kalau kita udah ngomong akupuntur maupun herbal ya, itu akan lebih dalam lagi. Nah, jadi penyakit ibu ini ya secara cucen bisa ditreatment di tacui. Jadi menguatkan tacui itu supaya daya tahan tubuh itu kuat. Nah, tacui itu tadi kan karena dengar cerita dari ibu itu lebih banyak ke penyakit piau, penyakit dari luar. Ya, terus lagi juga dengan gatal-gatal itu sendiri kan tadi saya katakan masuk di organ paru. Nah, paru itu merupakan organ cang pertama sebagai garis pertahanan tubuh, ya. Jadi dia mengurus penyakit piau. Jadi kalau misalnya kita sakit piau gitu, yang dirangsang adalah organ paru-parunya. Nah, kalau gatal-gatal yang ibu muncul, kemungkinan paru-paru ibu ada defisiensi. Nah, itu bisa dilihat misalnya gini, paru-paru ada masalah bisa kalau misalnya setelah kita pelajari itu misalnya apakah ibu lebih mudah lelah gitu kayak lebih gampang ngos-ngosan jadi kayak capek terus apakah ada kadang lebih mudah terjadi sesak itu hal-hal yang bermasalah dengan paru ya terus atau tadi yang tadi saya katakan lebih mudah capek gitu ya nah, itu juga hubungannya dengan paru ya karena paru itu merupakan salah satu rumah dari qi gitu ya. Terus selanjutnya paru-paru juga misalnya apakah jadi paru-paru itu ada jam organnya tuh sekitar jam 3 sampai jam 5 pagi. Apakah ketika jam 3 sampai jam 5 pagi ibu itu kadang ada merasakan sesak. Nah, itu yang bisa kita gali ketika kita sudah belajar lebih dalam mengenai Chinese medicine ini. Terus
Seperti itu Bu Retno. Iya. Terus kalau apa namanya berarti harus obat dari luar aja gitu ya, Pak Hedi ya, minum obat dari luar aja untuk ngilangin rasa gatal-gatal gitu ya. Kan kalau seandainya Pakai salep. pakai salep, Salep, minyak angin. oh gitu ya. Terus kita kan kuatin paru-parunya juga. Ya pakai dari Cucen ini kuatin paru-parunya boleh. Atau Ibu latihan pernafasan, latihan olahraga, itu kan juga menguatkan paru-paru. Iya iya. Oke Pak Hedi, kasih ya. Iya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Pak Asep ada yang nanya telepon Bu Mutia, Pak Asep. Gimana Pak? Ada yang nanya nomor telepon Bu Mutia di chat grup. Oh ya, ntar saya ini, saya apa namanya, saya isi. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu mau bertanya lagi nggak? Nggak, udah selesai nih. Ya, Mas Asep lagi ngetik nomornya Bu Mutia kayaknya. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya sisa 15 menit lagi. Kalau tidak, saya kembalikan kepada Pak Asep nih. Ya, gimana Bapak dan Ibu nih kan waktunya masih ada lah sedikit gitu kan. Kalau masih ada yang mau bertanya, memanfaatkan waktu silakan. Atau mungkin ada yang pernah mempraktekkan tentang Twina Susan ini untuk berbagi pengalaman kepada yang lain, silahkan juga disampaikan apa namanya, pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu sekalian. Masih ada atau memang sudah puas atau bagaimana Ibu Bapak ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan Bu ya, itu nomor Bu Tia, silakan kalau ada yang mau konfirmasi dengan Bu Tia mengenai pelatihan Twina Susan yang offline ini, silakan nanti Ibu Bapak bertanya kepada Ibu Tia. Gimana Bapak dan Ibu? Cukup apa masih kita melanjutkan dengan Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan? Ada pertanyaan di chat, Pak Hedi. Oh yang Oh, ini ya. Ini nih Pak, ada Pak, betul Pak. Ya, dari Bu siapa ya? Bu Dwi ya. Bu Dwi Restuti. Dari Pak Ahmad. Jadi gini, kalau sakit tipes itu apa kambuhan? Itu organ apa yang lemah? Saudara saya sudah beberapa kali tipes. Nah, kalau tipes itu di Chinese medicine ya, itu akibat panas berlebih di area liver. Ya. Nah, terus ya tipes itu kalau secara medis barat juga kan dari ini ya, dari tikus segala macam ya. Jadi biasanya kalau orang kena tipes sampai beberapa kali, dia biasa tuh kerjanya dia capek ya, sangat capek dan dia memaksakan diri sehingga akhirnya drop. Drop itu jadi kenanya di liver dan panas. Biasa kita itu di Chinese medicine kita kasih tilung atau cacing tanah ya. Pil cacing tanah kalau Bapak Ibu pernah dengar.
itu orang tipes di Chinese medicine kita kasih pil karena itu untuk panasnya, ya, menurunkan panasnya. Nah, terus apa yang harus dilakukan kalau misalnya dengan kondisi yang tadi seperti ini? Ya, si pasien nggak boleh terlalu capek kerja. Terus nggak boleh, ya saya nggak tahu kerjaan ya, tapi kan ada orang ya kalau nggak kerja gimana ya, mulut ada yang harus dikasih makan gitu kan. Tapi memang seperti ini dia harus istirahat banyak dan dia harus berobat benar-benar untuk mengobatinya dan supaya tahu sebabnya apa, ya. Biasanya memang tipes itu TCM itu karena liver, tapi bisa disebabkan oleh lain. Saya ngomong pada umumnya ya, karena tipes ini adalah bahasa dari penyakit medis seperti itu. Ya, jadi kalau ya biar dia berobat yang benar-benar untuk ini, terus sama kerjanya jangan capek-capek, dan kalau misal lagi jangan sampai dia panas dalam juga. Biasa sih kayak seperti ini itu karena terlalu lelah bekerja sih biasanya Pak, ya. Kalau sampai kambuh seperti itu, livernya itu masih panas dan belum terobati gitu, terus datang lagi patogennya itu seperti itu Pak. Ya Pak Ahmad, kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang mengerti Pak Ahmad? Ada ya? Mungkin Pak Ahmad sudah mengerti. Oh iya, ini sudah berobat. Ya lanjutkan Pak. Ya berobatnya jangan hanya ke dokter aja Pak. Jangan hanya ke dokter aja. Coba ke TCM juga Pak. Ya karena ada beberapa. Jadi kalau saya katakan untuk penyakit-penyakit kronis itu TCM itu cukup membantu Pak. Ya, tapi kalau penyakit akut itu, wah, saya akan lebih mengutamakan obat-obat medis, akan lebih cepat seperti itu. Ya, atau akut yang sangat berbahaya dengan nyawa, itu obat-obat medis lebih baik. Ya. Ya, Bapak dan Ibu, tadi ada beberapa pertanyaan baik Bapak Ibu, baik melalui langsung maupun melalui tulis di chat sudah dijawab oleh dosen kita, Bapak Hadi ya. Saya kasih kesempatan lagi, barangkali masih ada yang mau bertanya sebelum nanti kita akan tutup. Saya jawab yang ini ya, Pak Ahmad tadi, berarti harus dibarengin dengan penguatan organ liver. Iya betul Pak, secara umum ya organ livernya harus dikuatkan. Namun karena saya nggak tahu, saya nggak periksa pasiennya, saya juga nggak tahu bagaimana kondisi pasien sebenarnya ya. Bagaimana sih menguatkan organ liver? Salah satunya, ini Bapak Ibu ya, di TCM juga ada salah satu sesuatu yang ya sesuatu yang mudah lah. Organ apa yang sakit, organ itu yang kita konsumsi ya. Kayak hati misalnya ya, ya kita boleh makan hati ayam ya. Ya kalau saya biasa ada konsumsi bisa makan kayak hati babi seperti itu. Nah mungkin kalau Bapak Ibu sebagian ada yang nggak bisa, mungkin bisa mencoba dengan hati sapi
dimasak apa ya, ati sapi saya nggak pernah tahu. Atau ati ayam lah paling gampang lah ya. Tapi jangan kebanyakan juga, nanti kolesterol ya, nanti sakit ya. Jadi biasa kita kayak kalau ati ayam itu yang ati ayam itu biasa kita rebus, kita hanya minum kuahnya seperti itu. Atau ya makan dagingnya, atinya juga boleh sih seperti itu. Ya, terus juga herbal-herbal yang membantu untuk liver, salah satunya kalau saya nggak salah ingat ya, untuk terapi itu bayam kalau nggak salah ingat, itu dia juga bagus untuk liver. Terus juga buah bit juga boleh dipakai gitu. Terus buah naga merah boleh dimakan, nah, itu juga bisa membantu mengademkan juga, karena tadi saya katakan tipes itu lebih kepada panas di dalam liver ya. Nah, ini penjelasan secara umum pada TCM, tapi nggak pasti karena saya nggak periksa pasiennya dan saya tidak mengajarkan untuk diagnosa, bukan diagnosa, apa yang kita pelajari tentang kasus-kasus ya, karena kita nggak pelajari kasus saat ini. Karena kalau saya jelasin kasus ini pada mabuk semua nanti ya. Oke, seperti itu. Silakan Pak Asep, saya kembalikan Pak. Ya, terima kasih Pak atas jawaban yang telah ditanyakan oleh mahasiswa. Mudah-mudahan apa yang didapat dalam materi pada hari ini menjadi pengetahuan atau bahan Bapak dan Ibu nanti dalam mengalami setiap sebagai pengusaha. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa, juga para mahasiswa yang sudah dari awal hingga akhirnya pertemuan ini tetap semangat. Mudah-mudahan sekali lagi menjadi barokah, juga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kedepannya. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang sangat saya banggakan, demikian pertemuan untuk malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali nanti di hari Jumat, Sabtu gitu ya, biasakan itu jadwal kita. Jadi itu saja barangkali pertemuan untuk malam hari ini. Mari kita sama-sama menutup kegiatan malam hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fisabilil haq wa khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Asep, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya izin live ya Bapak Ibu ya.